2017 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan jadwal kelembagaan yang kita miliki pada hari ini, kita memiliki 6 agenda. Ada 6 agenda yang salah satu agenda terakhir nantinya adalah merupakan rangkaian kegiatan internal DPRD Kabupaten Karimun. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja memasuki kegiatan pertama, yakni penyampaian laporan panitia khusus dan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang A. Pajak daerah, B. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016, yaitu laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016 oleh Pansus. Kepada pelapor yang ditunjuk atau pimpinan Pansus, waktu yang tepat saya persilakan. A. Pandangan secara umum. Mengutip pandangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas audit terhadap LPP APBD Kabupaten Karimun tahun 2016 dengan memberikan opini WTP yang kelima kalinya. Secara umum, Pansus mengapresiasi atas laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah karena telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis aktual. Selain itu, Pansus juga memberikan apresiasi atas langkah-langkah eksekutif dalam mendongkrak PAD Kabupaten Karimun yang melampaui target sekitar 110,54%, yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 359 miliar 535.6.354 rupiah, yang menjadi sekitar 399.416.616.166 rupiah. Di samping itu, substansi dan sistematika laporan pertanggungjawaban secara umum sudah memenuhi kaidah-kaidah laporan sebagaimana dimanatkan dalam pasal 320 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran neraca lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun demikian, meski Pansus mengapresiasi berbagai capaian dalam pengelolaan APBD 2016 tersebut, secara umum Pansus menyarankan agar lebih mengintensifkan penerapan sistem pengendalian internal, karena masih ada beberapa catatan dari BPK yang perlu ditindaklanjuti, seperti memperbaiki masalah akuntabilitas belanja barang dan jasa, penyelesaian masalah penyerahan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, penuntasan masalah penyerahan P3D kepada pemerintah provinsi, penyempurnaan ketentuan standar harga secara komprehensif, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan DUT Puskesmas, khususnya di bidang penyusunan laporan keuangan, melalui melakukan komitmen dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penganggaran alokasi dana desa, mengendalikan dan melakukan perbaikan mekanisme pengajuan ganti uang persediaan, memperbaiki pengelolaan belanja uang untuk pihak ketiga agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penyelesaian masalah yang terkait dengan belanja modal. Untuk itu, Pansus menyarankan kepada Saudara Bupati dan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah strategis, termasuk penganggaran dan penyusunan laporan keuangan secara berkualitas, sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi catatan BPK tersebut segera dilakukan penyelesaian dan perbaikan dan tidak terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang. B. Pandangan terhadap laporan realisasi anggaran. Saudara Bupati, pimpinan anggota Dewan yang berbahagia, sesuai dengan laporan Saudara Bupati bahwa pada tahun anggaran 2016 realisasi pendapatan daerah sebesar 1.181.481.440
Rp2.611 atas tercapainya target sebesar 100,56% dari yang ditargetkan. Namun demikian, apabila memperhatikan kepada komponen subpendapatan, masih dijumpai adanya sumber-sumber pendapatan yang pengelolaannya dirasakan belum optimal, seperti 1. Realisasi pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang melalui BUMD hanya sebesar 32,7%. 2. Realisasi pendapatan transfer daerah dana bagi hasil bukan pajak dan DAK yang masing-masing hanya sebesar 81,17%. 3. Realisasi pendapatan pajak daerah yang berasal dari sarang burung walet hanya sebesar 80,82%. 4. Retribusi pelayanan usaha pas pelabuhan tidak dianggarkan. 5. Realisasi transfer pemerintah provinsi hanya sebesar 91,04%. 6. Realisasi PAD yang bersumber dari retribusi parkir yang hanya ditargetkan sekitar 150 juta dirasakan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kendaraan dan lahan parkir yang ada di Kabupaten Karimun. Terhadap realisasi pendapatan ini, maka Pansus merekomendasikan kepada Bapak Bupati Karimun hal-hal sebagai berikut. 1. Diperlukan upaya-upaya pengembangan pola kerjasama yang berdasarkan perda dengan pihak ketiga untuk mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan. 2. Melibatkan DPRD dalam menginisiasi dan melakukan inventarisasi aset daerah guna pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah. 3. Merumuskan peraturan kepala daerah tentang mekanisme koordinasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Karimun dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mengoptimalkan dan sinkronisasi program-program kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana alokasi khusus, termasuk pemberian reward organisasi perangkat daerah yang berprestasi. Tentunya kita harapkan nanti ini menjadi catatan dan perbaikan sekaligus menjadi nilai koreksi atas nama kelembagaan DPRD ini. Sidang dewan yang terhormat, Wakil Bupati dan hadirin yang kami muliakan, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu penyampaian laporan panitia khusus terhadap hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun. Kepada pelapor atau pimpinan Pansus, saya persilakan. Saudara pimpinan dan seluruh anggota, para hadirin yang undangan yang berbahagia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan keputusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam melaksanakan kekuasaan tersebut. Bupati memiliki kewenangan berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Sementara itu, DPRD sebagai unsur lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan fungsi, yaitu pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD dalam melaksanakan 3 fungsi tersebut merupakan representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD harus menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dalam pelaksanaan fungsinya, anggota DPRD adalah sebagai pejabat daerah. Selaku pejabat daerah yang memiliki tugas dan wewenang, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, setiap penganggaran dalam APBD harus didukung atas dasar hukum yang melandasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, tentu diperlukan pengaturan terhadap hak dan keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD, serta belanja penunjang DPRD, penyediaan hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat,
dan daerah dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenang secara kelembagaan, meningkatkan kualitas produktivitas kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Hak keuangan DPRD dalam anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan organisasi perangkat daerah, Sekretaris DPRD lah yang bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja pimpinan dan anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD, serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan pembahasan usulan pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban diberlakukan sama dengan perangkat daerah lainnya. Penyusunan peraturan daerah mengenai hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD merupakan pedoman yang mengatur hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Maka pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 ke dalam peraturan daerah. Perumusan peraturan daerah dimaksud untuk mengedepankan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan kepentingan umum, peraturan daerah lainnya, atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun lingkup rancangan peraturan tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun meliputi 6 bab, yaitu 1. Ketentuan umum, 2. Penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, 3. Belanja penunjang kegiatan DPRD, 4. Pengolahan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, 5. Ketentuan lain-lain, dan 6. Ketentuan penutup. Bersama ini kami sampaikan juga pendapat akhir fraksi-fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan akhir fraksi yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golongan Karya. Pada hakikatnya, rancangan peraturan daerah tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karimun tahun 2017 merupakan penyesuaian informasi tentang keseimbangan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karimun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Hal ini diupayakan agar peningkatan peran, tanggung jawab, serta kerjasama yang dibangun bersama anggota legislator yang ada di Kabupaten Karimun dapat berjalan seperti yang kita harapkan bersama. Sebagaimana dimaklumi bersama, penyeimbangan kebutuhan tersebut harus sejalan dengan dinamika aspirasi yang ada dan erat kaitannya dengan ketersediaan sumber dana. Pada prinsipnya, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karimun sepaham dengan pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus Ranperda tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karimun tahun 2017 ini. Dari hasil pembahasan panitia khusus tersebut, untuk kemudian fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karimun memberikan pandangan antara lain: 1. Baik, terima kasih pada yang berbahagia yang terhormat Dr. Andes Haji Anwar Abu Bakar MSI MMP, yang tadi meskipun panjang sepertinya terasa pendek saja, sebab saya melihat wajahnya begitu semangat. Dan dari catatan kami ada sekitar 27 catatan masing-masing fraksi. Tentu kami atas nama pimpinan memberikan satu advis bahwa insya Allah nanti raperda ini kita sahkan sebagaimana yang menjadi janji tentunya dari semua fraksi. Saya melihat berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan kinerja. Tentu harapannya dapat diwujudkan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat umum. Sidang Dewan yang terhormat, Wakil Bupati dan seluruh hadirin yang kami muliakan, sebelum kita masuk kepada rancangan kegiatan kedua, yaitu pengesahan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah, tadi salah satu pansus menyampaikan permohonan perpanjangan waktu. Untuk itu secara formal saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota sidang, apakah dapat disetujui? Baik. Kemudian kita langsung ke agenda kedua, yaitu pengesahan dan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang pertama pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016. Kemudian yang kedua adalah hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Itu sebagaimana peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010. Secara formal saya ingin menanyakan, apakah kedua rancangan peraturan daerah ini dapat disetujui? Baik, terima kasih. Kemudian kita akan lanjut ke agenda ketiga, yaitu tanggapan Bupati Karimun terhadap laporan panitia khusus dan pendapat akhir praksi-praksi. Pada saudara Wakil Bupati, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karimun, yang kami hormati Bapak Forum Koordinasi Hubungan Daerah Karimun atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Sekda, Bapak Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan camat di lingkungan Pemerintah Jumbo Karimun, yang kami hormati rekan-rekan BIS, para undangan yang berbahagia. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di dalam acara paripurna DPRD Kabupaten Karimun tahun 2017. Kemudian salawat dan salam pada kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Bapak pimpinan, anggota dewan yang kami muliakan, setelah kita ikuti pelaksanaan acara paripurna hari ini, ada dua rancangan peraturan yang menjadi peraturan. Yang pertama, peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Karimun tahun anggaran 2016. Kemudian yang kedua adalah peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Bapak pimpinan, anggota Dewan yang kami muliakan, dari apa yang disampaikan oleh panitia khusus, tentunya pertama Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengucapkan terima kasih atas telah disahkan dua raperda menjadi perda. Kami sangat menghargai dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan tentang pelaksanaan tahapan pekerjaan pansus, sehingga terlahirlah pada hari ini dua perda yang tentunya menjadi payung hukum kita semua. Bapak pimpinan, anggota dewan yang kami muliakan, dari apa yang disampaikan oleh panitia khusus tadi, ada beberapa catatan yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, ada 7 rekomendasi dari pansus terhadap realisasi pendapatan, dan ada 4 rekomendasi pansus terhadap pengelolaan belanja daerah yang tercantum dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016. Untuk itu dapat kami tanggapi bahwa yang pertama, kembali kami mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan OPD di dalam mendukung kegiatan pansus atau pembahasan raperda menjadi perda. Kami berharap ke depan
akan ada terjalin komunikasi yang baik mendukung kerja rekan-rekan kita yang di Dewan, sehingga apa yang menjadi harapan daripada rekan-rekan Dewan dapat terdukung secara penuh oleh OPD yang terkait. Kemudian kepada pimpinan dan anggota Dewan yang nantinya ke depan apabila terjadi hal yang seperti ini, kami mohon kiranya dapat menghubungi kami sebagai atasan OPD untuk dapat memerintahkan OPD terkait sehingga nanti akan ada jalinan komunikasi antara dua lembaga terhormat ini. Bapak pimpinan, anggota Dewan yang kami muliakan, dari kesemua rekomendasi ini tentunya kami dari Pemerintah Daerah Karimun akan menjadi masukan dan sumbang pikiran yang berharga yang akan segera akan kita tindak lanjuti melalui OPD terkait dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dan dari hasil perkembangan apa yang menjadi rekomendasi Pansus tadi, kita akan sampaikan kepada rekan-rekan anggota DPR Kabupaten Karimun sebagai laporan daripada realisasi rekomendasi rekan-rekan anggota DPR Kabupaten Karimun. Bapak pimpinan, anggota Dewan yang kami muliakan, kemudian ada 10 pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dapat kami sampaikan dari 10 rekomendasi ini, pandangan fraksi ini. Yang pertama tentang evaluasi kinerja BUMD. Hal ini sudah kita lakukan, yang dipimpin langsung oleh Ibu Asisin Lua. Sudah kita evaluasi kinerja masing-masing BUMD di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Dan insya Allah hasil daripada evaluasi ini kita akan sampaikan kepada rekan kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang kedua terhadap izin sarang burung walit, ini akan kita tinjau ulang, sehingga adanya izin akan memberikan kontribusi peningkatan BAD. Nah, apabila ini tidak mendukung pendapatan hasil daerah dari sektor izin sarang burung ini akan kita pelajari dan akan kita tindak lanjuti tentang izin terkait dengan sarang burung walit ini. Kemudian yang ketiga, untuk pendirian TPI dan pengawasan pasar ikan dan ini diduga memakai formalin, pemerintah daerah Kabupaten Karimun sudah berusaha untuk mendirikan TPI. Ini sebenarnya bukan baru ini yang kita mempersiapkan, sudah kita lakukan. Namun di dalam proses pendirian TPI ini ada hambatan-hambatan yang tentunya akan menghambat daripada program pemerintah pendirian TPI yang alokasinya semua kita sudah mengetahui yang berada di balik lampak. Namun sampai hari ini realisasi pendirian belum dapat kita lakukan. Kemudian tentang pengawasan di pasar-pasar ini sudah kita lakukan melalui OPD terkait. Ini kita laksanakan secara rutin, baik itu diduga penggunaan formalin maupun terhadap harga barang sembilan bahan pokok melalui pasar-pasar di daerah Kabupaten Karimun. Insyaallah kami akan tingkatkan pengawasan ini
sehingga masyarakat Kota Kaliman akan terus dapat menikmati dan nyaman di dalam melaksanakan perbelanjaan. Yang kita harapkan adalah bagaimana kita menciptakan masyarakat ini dapat melakukan transaksi jual beli dengan aman dan dapat terbebas dari hal-hal yang tidak kita ingini. Kemudian yang keempat, tentang bantuan hibah. Kami pemerintah daerah Kota Kaliman tentunya akan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak ada usaha, tidak ada pemikiran untuk menghambat realisasi daripada dana hibah itu. Tapi perlu sekarang ini kita berhati-hati di dalam realisasi pemberian dana hibah. Kemudian yang kelima, tentang audit di lingkungan perusahaan. Ini kita berdayakan tim yang sudah kita bentuk, dan ini kita perintahkan untuk dapat melaksanakan tugas maksimal mungkin. Yang keenam, pemerintah akan terus meningkatkan sumber daya manusia, karena ini perkembangan situasi bahwa kita tidak boleh tinggal diam di dalam meningkatkan sumber daya manusia ini, karena kita akan menyesuaikan dengan kondisi dan kita menyesuaikan dengan lingkungan daripada sumber daya manusia yang ada di aparatur pemerintah. Tentu hal ini kita lakukan melalui baik itu pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian yang ketujuh, kelengkapan sarana prasarana OPD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ini memang menjadi prioritas kita semua dalam menyusun anggaran pelaksanaan belanja daerah untuk memprioritaskan alokasi-alokasi bagi OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat awam. Bapak pimpinan anggota dewan yang saya hormati, yang selanjutnya yang ke-8, pengelolaan BUD Puskesmas ini memang menjadi pengawasan kita, karena biar bagaimana BUD Puskesmas ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat umum. Maka daripada itu, pemerintah sudah berusaha dan berupaya bagaimana untuk memberikan motivasi, memberikan pengawasan tentang pelaksanaan pelayanan di BUD Puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah yang sama-sama kita lihat sampai saat ini kita mempersiapkan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan yang maksimal. Kesembilan, tentang pengawasan dan koordinasi. Ini merupakan program utama antara OPD dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Setiap pertemuan, setiap rapat yang kami adakan, memang ini menjadi prioritas utama, bukan hanya koordinasi ini terhadap antar OPD, tapi kami tekankan bagaimana untuk meningkatkan koordinasi ini terhadap lembaga kita ini antara OPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kaliman. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya jalinan hubungan ini akan mempermudah dan memperlancar tugas kita semua. Dan yang ke-10, tentang realisasi pendapatan distribusi yang telah dituangkan dan disahkan dalam buku APBD. Kami dari pemerintah terus mengevaluasi kegiatan-kegiatan program-program di mana hal ini yang sudah disahkan oleh APBD dan diasasi oleh OPD terkait, dan ini kita harapkan ya, untuk dapat secepat mungkin diasasi, karena hitungan kami bahwa pada hari ini kita sudah
masuk akhir bulan 7 dan akan masuk bulan 8. Nah, apabila ini kita tidak tingkatkan, maka bangunan daerah Gunung Kaliman akan menjadi hambatan yang besar dan tidak akan dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Bapak pimpinan, anggota dewan yang kami hormati, itulah beberapa hal yang dapat kami simpulkan di dalam menjawab tentang Perda Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016. Kemudian tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, kami juga menyambut baik adanya PP 18 tahun 2017 dan Perda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPD Karimun tahun 2017. Ini merupakan payung hukum pengelolaan keuangan daerah pada aspek keuangan pimpinan dan anggota DPD. Lahirnya regulasi ini tentunya kita harapkan yang pertama akan meningkatkan produktivitas dan kinerja lembaga legislator serta meningkatkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Kemudian yang kedua, tentunya konsekuensi logis lahirnya regulasi ini atau Perda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Karimun tahun 2017, tentunya pihak eksekutif akan mempelajari dan mengkaji serta menindaklanjuti sesuai dengan perubahan anggaran yang terjadi dari lahirnya Perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Karimun tahun 2017 tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak pimpinan anggota Dewan yang akan muliakan, saya kira inilah tanggapan kami tentang dua Raperda menjadi Perda. Mudah-mudahan dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan menjadi regulasi kita, pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Wakil Bupati yang dalam hal ini telah memberikan tanggapan resmi terhadap laporan Pansus, yaitu ada dua laporan Pansus. Sidang Dewan yang terhormat, Wakil Bupati dan hadirin yang kami hormati, kita langsung saja memasuki agenda keempat dan kelima sebagai akhir kegiatan paripurna terbuka pada hari ini, yang nantinya insya Allah akan kami lanjutkan dengan satu agenda lagi, yaitu paripurna tertutup atau internal.